Masih ingat dengan materi perkalian pecahan? Jika muncul perkalian seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Yang harus dilakukan adalah mengalihkan sesama pembilang dan penyebut. Maka, hasil yang didapatkan dari perkalian ini adalah 18/40. Jika muncul perkalian seperti ini, maka bagaimana cara penyelesaiannya? Benar sekali, hasilnya adalah 42/63. Nah, sekarang kita bisa membahas pembagian pecahan. Jika ada pembagian pecahan seperti ini, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, teman-teman harus membalik angka pecahan yang berada di belakang. Bila dibalik, maka 1/2 akan menjadi 2/1. Setelah dibalik, ubah tanda bagi menjadi perkalian. Setelah muncul seperti ini, maka teman-teman bisa mengerjakan soal ini seperti perkalian pecahan biasa. Untuk mengerjakan 3/8 dikali 2/1, maka pembilang dikalikan pembilang, yaitu 3 dikali 2, dan penyebut dikalikan penyebut, yaitu 8 dikali 1. Maka, hasil dari pembagian pecahan ini adalah 6/8. Mudah bukan? Nah, ayo kita bahas soal selanjutnya. Bila ada soal seperti ini, maka bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, angka pecahan yang berada di belakang diubah kedudukannya. Pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Maka, angka 8 adalah penyebut, sedangkan angka 9 menjadi pembilang. Jangan lupa, tanda bagi diubah menjadi kali ya. Setelah itu, kita mengalihkan sesama pembilang dan penyebut. 4 dikali 9 sama dengan 36, 7 dikali 8 sama dengan 56. Jadi, hasil pembagian 4/7 dibagi 8/9 adalah 36/56. Eits, soal ini belum selesai ya teman-teman. Hasil dari pembagian ini masih bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Caranya, sederhanakan angka pembilang dan penyebut dengan cara dibagi dengan angka yang sama. 36 dan 56 sama-sama bisa dibagi 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. 56 dibagi 4 sama dengan 14. Jadi, hasil akhir dari pembagian ini adalah 9/14. Jadi, kalau ada pecahan seperti ini, bagaimana cara menyederhanakannya? Benar sekali. 5 dan 20 sama-sama bisa dibagi angka 5. Maka, hasil sederhana dari pecahan 5/20 adalah 1/4. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Jika sudah, yuk kita lanjutkan materinya. Jika belum paham, kalian bisa mengulang video pembahasan ini lagi ya. Ibu mempunyai 3/4 kg gula yang akan digunakan untuk membuat kue. Setiap loyang kue membutuhkan 1/2 kg gula. Berapa banyak kue yang dapat dibuat oleh ibu?
Nah, dari ilustrasi tadi, jika dibuatkan kalimat matematikanya, maka akan menjadi 3/4 dibagi 1/2. Gula yang ada kemudian akan ditempatkan pada sebuah toples sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan beri garis putus-putus pada toples tersebut untuk membaginya menjadi 4 bagian. Setiap bagian menunjukkan 1/4 kilogram gula. Satu loyang kue membutuhkan 1/2 kilogram gula, yang artinya hanya akan ada sisa 1/4 kilogram gula setelah satu loyang kue dibuat. Nah, dengan sisa 1/4 kilogram gula ini, ibu hanya bisa membuat setengah loyang kue. Dengan demikian, dari ilustrasi ini kita bisa tahu bahwa 3/4 kilogram gula dapat digunakan untuk membuat 1/2 loyang kue. Selanjutnya, jika kita tuliskan kalimat matematikanya, maka akan menjadi 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/2 atau 1/2. Nah, sekarang teman-teman jadi lebih paham bukan bagaimana cara menghitung pembagian pecahan? Yuk coba selesaikan latihan soal setelah ini. Latihan soal 1. Yuli membeli 6 buah apel. Lalu, ia memberikan 3 buah apel kepada ibunya. Banyaknya apel yang diberikan kepada ibu Yuli adalah titik-titik dari bagian semuanya. Total dari buah apel yang dibeli Yuli adalah 6. Maka, 6 menjadi penyebut dari pecahan. Karena pertanyaannya adalah total apel yang diberikan kepada ibu Yuli, maka 3 adalah pembilang dari pecahan tersebut. Hasilnya adalah 3/6. Namun, 3/6 adalah bentuk yang belum sederhana. Karena 6 habis dibagi 3, maka kita dapat membagi bilangan dan penyebut dengan 3. Maka dari itu, jawaban dari soal 1 adalah 1/2. Latihan soal 2. Pecahan apa yang senilai dengan pecahan 2/5? Tuliskan 3. Untuk mengetahui pecahan yang senilai dengan 2/5, yang diperlukan hanyalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita tinggal mengalihkan saja dengan bilangan yang kita inginkan. Di sini, saya akan memakai bilangan 3, 4, dan 5. Lalu, kita tinggal mengalihkan bilangan satu persatu. Maka, hasil pecahan yang sama dengan 2/5 adalah sebagai berikut. Latihan soal 3. Ibu memiliki 4/9 pizza. Akan diberikan kepada 2 anaknya sama banyak. Maka setiap anak akan mendapatkan berapa bagian pizza? Mari kita bantu ibu menyelesaikan masalah ini. Diketahui ada 4/9 pizza akan dibagi kepada 2 anak. Maka kita dapat menuliskan pecahan 4/9 dibagi 2. Nah, angka 2 dalam pecahan bisa diartikan menjadi 2/1. Selanjutnya, kita mengubah tanda bagi menjadi kali. Diikuti perubahan 2/1 dibalik menjadi 1/2. Maka, kita dapat mulai menghitung dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. 9 dikali 2 sama dengan 18. Didapatkan hasil perkaliannya adalah 4/18. Lalu dapat disederhanakan menjadi 2/9. Jadi, sekarang kita sudah mengetahui bahwa setiap anak akan mendapatkan 2/9 bagian pizza. Mudah bukan? Mari kita ke soal berikutnya. Latihan soal keempat. Pak Adit memiliki 1 coklat. Diketahui harga 1/2 bagian dari coklat Pak Adit adalah 8.000. Maka berapa harga 5/8 bagian coklat Pak Adit? Mari kita hitung bersama-sama. Pertama-tama,
Kita bisa misalkan satu coklat Pak Adit adalah Y. Maka kita dapat menuliskan bahwa 1/2 kali Y adalah 8.000. Nah, kita bisa mencari harga satu batang coklat Pak Adit. Gimana ya caranya? Caranya, 1/2 dipindah ruas ke kanan. Didapatkan Y sama dengan 8.000 dibagi 1/2. Nah, diingat nih, tanda bagi bisa diganti dengan kali. Jadi, Y sama dengan 8.000 dikali 2. Didapatkan hasilnya adalah 16.000. Harga satu coklat adalah 16.000. Kalau harga 5/8 bagian coklat Pak Adit berapa ya? Ayo kita hitung. Caranya 5/8 dikali harga satu coklat itu, yaitu 16.000. Didapatkan hasilnya adalah 10.000. Maka harga 5/8 bagian coklat Pak Adit adalah 10.000. Yeay, mudah bukan? Ayo belajar dan berlatih lebih banyak lagi.